Kali ini kita akan mengunjungi salah satu kebudayaan yang ada di Blitar. Ikutin keseruan kita yuk! Nama saya adalah Bapak Zainuri. Saya di sini adalah sebagai juru pelihara Candi Penataran 1 yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Candi Penataran menurut kitab Pujangga Manik juga disebut Rabut Palah. Dalam prasasti Palah yang ada di desa kompleks Candi Penataran berasal dari kata Panata dan Aryan yang artinya adalah tempat pemimpin atau raja. Secara singkat sejarah Candi Penataran, Candi Penataran ini dibangun oleh 3 masa kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri, Singasari, dan Majapahit. Dibagi menjadi 3 halaman, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Halaman 1, Gurloka, Gwarloka, Swarloka. Suci, lebih suci, dan dianggap paling suci. Kita awali dari depan, tadi adik-adik masuk disambut dengan 2 arca, itu namanya Arca Dwarapala, berangkat tahun 1242 Saka, sudah diperkirakan dibangun pada era Majapahit, yaitu Jaya Negara. Ciri khasnya membawa pentungan dan membawa gada. Itu adalah ciri khas dari Dwarapala, itu adalah sosok sebagai penjaga pintu. Dibangun pada era Majapahit itu Raja Jaya Negara. Kemudian yang mendorong sebelah utara itu ada satu bangunan lagi, itu namanya adalah Balai Agung. Di atasnya ada bekas-bekas ombak, juga diperkirakan ada bangunannya seperti gazebo. Pada masa dulu zaman kerajaan itu adalah tempat untuk bertemunya para pedanda untuk bermusyawarah. Juga dibangun pada era Majapahit, yaitu 1269 Saka, yaitu Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Kemudian ada satu lagi bangunan, ada Ompak 4, itu juga dibangun pada era Tribhuwana Tunggadewi, adalah 1269 Saka. Kita menggunakan tahun Saka, jika dijadikan tahun Masehi, kuncinya ditambah 78 tahun. Jadi tahun Saka ditambah 78 tahun sama dengan tahun Masehi. Kemudian ada satu lagi, satu bangunan, itu namanya adalah Pendopo Teras. Cuma bedanya sama Balai Agung, Pendopo Teras dikelilingi oleh relief yang itu menggambarkan figur manusia atau binatang atau tumbuhan yang dipahatkan pada sebuah batu, itu adalah relief. Ini ada cerita Sri Tanjung, ada cerita Sang Setiawan, juga ada cerita Buku Sagagake yang menceritakan tentang pengorbanan, juga kepercayaan, juga keikhlasan dalam beribadah. Dibangun juga pada era Majapahit, yaitu Raja Hayam Wuruk pada tahun 1297 Saka. Fungsinya sebagai tempat untuk menaruh saji. Jadi bila mana masa dulu mengadakan upacara puja kenegaraan, di situ adalah tempat untuk menaruh saji.
Kemudian yang paling tinggi itu namanya adalah Candi Angka Tahun. Ya, disebut Candi Angka Tahun karena ambang pintu tertera tahun Saka juga, yaitu pada tahun 1291 Saka. Juga diperkirakan dibangun era Majapahit, yaitu Hayam Wuruk. Fungsi dan kegunaannya itu pada masa dulu adalah tempat Sang Hyang Ancalapati atau Dewa Gunung untuk memuja Gunung Kelut. Dalam hal ini adalah Gunung Kelut. Kemudian berbahan batu andesit. Kemudian di dalamnya ada arca Ganesha. Ganesha adalah anak dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati, juga sebagai lambang ilmu pengetahuan, juga dewa perang. Makanya banyak universitas atau tempat sekolah yang menggunakan logo Ganesha karena sebagai lambang ilmu pengetahuan. Konon ceritanya pada masa kerajaan Majapahit yaitu pernah mengalami kejayaan, luas kekuasaannya sampai luar negeri seperti di Vietnam, sampai itu juga pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kemudian masuk di halaman yang kedua yang dianggap lebih suci dari halaman yang pertama, itu ada satu bangunan lagi namanya Candi Naga. Nanti adik-adik belum melihat di belakang Candi Angka Tahun ada Candi Naga. Disebut Candi Naga karena tubuh candi dililit oleh naga dan disangga oleh 9 tokoh yang berpakaian serba mewah dan membawa genta atau lonceng. Itu adalah sebagai tempat untuk menaruh benda-benda pusaka yang disakralkan. Kemudian ada beberapa bangunan seperti perwara, ada lagi bekas seperti pelataran juga ada di halaman yang kedua. Kemudian di halaman yang paling belakang yang dianggap paling suci juga ada 2 rapala lagi. Jadi masing-masing masuk halaman itu ada penjaga pintunya, cuma 2 rapalannya relatif lebih kecil. Kemudian yang paling belakang ada satu candi yang besar, itu namanya adalah Candi Induk, ada 3 lantai. Lantai pertama ada relief tentang Ramayana, kemudian lantai kedua ada relief Kresnayana, kemudian lantai yang paling atas ada naga bersayap dan bunga bersayap. Kemudian berangkat tahun juga 1269 Saka juga diperkirakan dibangun pada era Majapahit, yaitu Ratu Tribhuwana Dewi. Kemudian ada lagi satu bangunan namanya Prasakti Palah yang ada cungkupnya, itu adalah angka tahun yang paling tua yang dibangun pada masa Kediri untuk dibuat bangunan suci untuk pemujaan Betara Palah, dalam hal ini yaitu pemuja yaitu Gunung Kelut. Kemudian isinya ya tentang kutukan, barang siapa yang merusak sebuah bangunan suci lalu hutan bisa dimakan harimau, isi perutnya bisa terbelur keluar, 7 keturunan jadi penganut setan itu bila mana merusak sebuah bangunan. Mungkin kalau sekarang tentang undang-undang yang ada di sini, barang siapa yang merusak, merubah bentuk sebuah cagar budaya ada sanksinya. Kemudian yang paling belakang nanti adik-adik masuk ada Patirtan, itu berasal dari kata tirta yang artinya air. Di situ ada relief tentang binatang, ya, ada kura-kura yang sombong, ada pemburu tertipu. Kemudian ada lagi tentang lembu dan buaya, itu menceritakan tentang kebaikan, yaitu dibangun pada Majapahit akhir yaitu 1337. Kemudian Patirtan itu fungsinya adalah tempat untuk pengambilan air suci. Jadi bila mana mengadakan pada masa dulu mengadakan upacara puja kenegaraan, di sana adalah tempat pengambilan air suci. Kemudian mitosnya bila membasuh muka bisa awet muda, kemudian membuang koin dengan membelakang itu rezeki bisa melimpah, itu cuma mitos, itu boleh percaya boleh tidak. Ya mungkin itulah tentang sedikit cerita tentang Candi Penataran. Jadi secara keseluruhan Candi Penataran itu dibangun adalah tempat untuk upacara puja kenegaraan Majapahit. Kalau pusat pemerintahan berada di 80 km dari sini di Trawulan. Generasi milenial ya atau generasi muda sekarang ya untuk karena ini adalah bukti material dari nenek moyang kita, maka kita harus melestarikan, kita harus menjaganya karena ini adalah yang peninggalan nenek moyang yang luar biasa, mungkin tidak bisa tak terhingga nilainya. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus atau generasi milenial, karena kita harus menjaganya, kembali lagi kita harus menjaganya, merawat, karena ini adalah bukti sejarah, karena peradaban masa lalu adalah sejarah kita.
Aduh, iya ya ini. Bos, Ultraman ribut. Sudah cukup sekian dari Sipa dan Iya. sampai bertemu lagi. Dadah.